TV, kembali lagi bersama saya dalam acara Ngobrol berita yang lagi viral terkait COVID-19 ini. Narapidana atau napi asimilasi kemudian dibebaskan. Nah, tentu saja saat ini publik sangat berharap ada jaminan dari aparat penegak hukum napi asimilasi itu betul-betul ketika dibebaskan itu tidak melakukan kejahatan. Untuk lebih lanjut membahasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bapas Yogyakarta, Bapak Muhammad Ali Syahbana. Assalamualaikum Pak Ali Syahbana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung saja Bapak, baru-baru ini ada regulasi dari Kementerian Hukum dan HAM terkait penanganan COVID-19, yaitu keluarnya Permen Kumham nomor 10 tahun 2020. Nah, ini kan bisa dikatakan ada semacam tugas baru ya untuk Bapas ini ya, karena setahu saya kan kalau napi asimilasi itu kan di lapas atau lembaga pemasyarakatan. Tapi dengan adanya kondisi pandemik ini, maka asimilasi di rumah. Dan ini mau nggak mau kan Bapas harus mengawasi sih Pak, harus mengawasi juga melakukan bimbingan. Nah, ini bagaimana nih Bapas Yogyakarta untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru ini Pak? Permen nomor 10 tahun 2020 itu adalah dalam rangka untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19. Karena wabah ini adalah bukan di Indonesia saja, tapi sudah mendunia. Dampaknya sangat luar biasa sekali, sehingga narapidana atas permen tersebut adalah dikeluarkan asimilasi, menjalani asimilasi rumah. Dengan maksud apa? Dampak yang ada sangat berpengaruh sekali kepada masyarakat luas. Contoh umpamanya, di dalam lembaga pemasyarakatan atau rutan itu kan ada pegawainya. Kalau narapidana kena, pegawai yang bertugas dan selalu interaksi dengan mereka kena, kembali ke rumah, keluarganya nanti bisa kena. Di keluarganya, ke masyarakat, nanti masyarakat bisa kena. Sehingga dengan adanya asimilasi ini untuk narapidana, untuk mencegah dan penanggulangan penyebaran COVID-19 adalah sangat tepat untuk mengamankan semuanya, baik mengamankan masyarakat, keluarga maupun narapidana itu sendiri. Di masa pandemik ini otomatis kan mungkin tidak bisa berinteraksi ya karena ada protokol. Ya. Dalam melakukan pengawasan dan bimbingan Pak, Ya. Seperti apa Bapas? Jadi tugas Bapas itu meliputi 4. Yang pertama adalah pendidikan kemasyarakatan, pendampingan, pengawasan, dan pembimbingan. Nah, tugas baru untuk asimilasi seperti yang Mas Jafar tadi katakan. Jadi kami mengawasinya maupun pembimbingannya dilaksanakan melalui daring. Baik itu melalui WA, melalui video call, begitupun melalui SMS, juga telepon. Nah, dari kegiatan pengawasan maupun pembimbingan yang dilakukan Bapas melalui daring tersebut, alhamdulillah berjalan dengan baik. Karena kita menghubungi baik klien juga kepada keluarganya, sehingga kita tahu persis kondisi klien itu berada di mana. Karena di samping kepada klien, kita juga menanyakan langsung kepada pihak keluarganya, orang tuanya, istrinya, atau mungkin keluarga lainnya yang terdekat. Dari Humas Kementerian Hukum dan HAM itu kan menyampaikan ada sekitar, kalau tidak salah sekitar 39.000 sekian ya. Narapidana asimilasi yang kemudian dibebaskan ini kan otomatis menjadi klien Bapas. Iya. Nah, dalam hari yang sama kemarin juga dari Humas Mabes Polri juga menyampaikan bahwa ada sekitar 140 kasus dari sekian napi asimilasi yang kemudian mengulangi kejahatannya. Nah, kalau di Jogja ada tidak sih yang kemudian mengulangi perbuatannya?
Memang ada di Jogja, Clean Bapas itu ada 3 orang. Dan kasus yang ada, pengulangan ini adalah karena faktor ekonomi. Membebani keluarga, ditambah lagi dengan napi asimilasi tersebut. Tapi mudah-mudahan 3 ini tidak bertambah lagi, sehingga cukup 3 saja dari yang kita bimbing, yang kita awasi dari clean asimilasi ini sebanyak 338 orang. 338 orang yang mengulang hanya 3. Sangat kecil sekali. Ini luar biasa ya, Pak? Sangat luar biasa. Adakah semacam metode khusus ya, metode khusus? Tadi kan melalui daring ya, Pak. Dan Ya. ada metode khusus untuk bagaimana supaya klien Bapas ini tidak mengulangi perbuatannya. Karena masyarakat itu kadang berpikirnya begini, kejahatan seseorang itu faktornya juga banyak gitu. Ya kan, faktor ekonomi tadi, mungkin ada juga faktor yang misalnya ada orang indikasi psikopat ini ya, indikasi psikopat atau indikasi kejiwaan. Ini seperti apa, Pak? Jadi sebelum mereka menjalani proses asimilasi maupun integrasi, itu Bapak sudah mengadakan litmas, penelitian kemasyarakatan. Juga kami di sini di Bapas juga di samping litmas kepada clean, keluarga maupun masyarakat, juga ke aparat setempat, RT, RW maupun pihak kelurahan, sehingga si narapidana mau kembali ke masyarakat itu mereka sudah tahu dan mereka sudah siap. Dan kerjasama ini alhamdulillah berjalan dengan baik antara Bapas, pemerintah daerah, begitu masyarakat setempat. Karena pada intinya keberhasilan daripada suatu pembimbingan itu meliputi 3 unsur. Yang pertama adalah pegawai atau pemerintah, yang kedua ada clean tersebut, yang ketiga adalah masyarakat. Nah, kalau ketiganya berpadu, instansi pemerintahan termasuk Bapas, kepolisian, TNI, Pemda, pemerintah daerah, begitupun didukung oleh masyarakat, si clean tersebut akan lebih baik dan lebih baik lagi. Juga yang terutama adalah berdoa. Dengan kedekatan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tidak sungkan-sungkan juga dari PK atau pembimbing kemasyarakatan menyampaikan dengan sabar dan telaten. Kalau boleh tahu, Pak, ini kan jumlahnya sekitar 300 ya, Pak, yang Ya. saat ini Dibimbing maupun diawasi. Dan diawasi itu jumlah PK. Juga PK itu ada 36. 36. Iya. Berarti satu orangnya? Ya, ada 10. ada yang ya. 10. Jadi ada yang 10, ada yang 5 begitu. Bisa dikatakan full time ini kerjanya. Iya, iya. 24 jam karena Apa? pemantauan mungkin. Iya. Tapi kan Tuhan sudah mengatakan dalam firman-Nya kan, ujian itu di bawah standar kemampuan manusia. Jadi kan kita pasti mampu untuk mengatasi segala hal, dan kita merupakan solusi bagi clean. Karena kita harus berusaha menjadikan mereka untuk hidup lebih baik lagi. Jadi betul-betul ekstra sabar ini para PK ini. Oh iya, iya. Bahkan setiap hari kita terus komunikasi dengan mereka. Mungkin dalam pembimbingan itu juga ada semacam apa namanya, kayak pelatihan meskipun online gitu ya, Pak. Oh iya, pembimbingan yang ada di Bapas itu meliputi 2. Satu kepribadian, kedua adalah kemandirian. Walaupun kita tidak ketemu langsung dengan clean, tapi clean tersebut kita kasih tahu supaya bisa melihat web yang ada di Bapas, yaitu web Sibangu. Di Sibangu itu ada kegiatan-kegiatan kepribadian maupun kemandirian yang bisa diakses melalui HP. Nah, kepribadian ini menguatkan kepada clean maupun keluarganya untuk hidup religius sesuai dengan agamanya, dikuatkan mentalnya.
itu kemandirian itu termasuk dalam mungkin kemandirian ekonomi. Sekarang kan logika kami nih orang awam ini, ketika keluar kemudian kondisi seperti ini tidak punya pekerjaan, kan mereka juga tentu secara apa ya, psikologis mungkin berontak juga. Iya. Mungkin seperti apa itu Pak? Saya penasaran itu yang. Jadi di situ umpamanya di web itu ada bagaimana cara membuat telur asin gitu kan. Jadi mereka bisa lewat itu cara membuat telur asinnya bagaimana, atau juga bagaimana cara membuat crispy supaya kita bisa dijual. Itu untuk kekuatan ekonominya. Dan mereka yang sudah belajar kemandirian, kalau hasilnya ditampung kepada Bapak juga bisa. Nanti Bapak yang akan menjualkan hasil daripada yang mereka miliki, keahlian yang mereka miliki. Luar biasa, ternyata itu memang rahasia yang mungkin publik perlu tahu ini. Iya. Ternyata memang tingkat pengulangan rendah karena memang sudah betul-betul diopeni sama Bapak, dibimbing gitu, difasilitasi begini ya Pak. Iya. Ketika klien itu benar-benar bebas, sudah bebas begitu, sudah mendapatkan mungkin namanya sikap bebas, saya nggak ngerti juga ya Pak ya. Apakah masih ada komunikasi itu dengan klien atau ex klien begitu lagi Pak? Oke, secara kedinasan tidak ada, tapi secara individual diperkenankan. Kita selalu terbuka untuk menjalin komunikasi, baik itu klien sudah berakhir maupun apalagi yang masih berlanjut. Dan komunikasi itu tidak hanya oleh klien Bapak, tapi keluarganya pun boleh. Dan kalau sudah berakhir dan mereka masih mau menitipkan hasil keterampilannya untuk kehidupan ekonominya, kita masih menampungnya untuk menjualkan, karena kami punya sarana WA Group untuk memasarkan hasil karya. Begitupun di Sibango kita juga ada di web kami. Begitupun kalau yang langsung kita pamerkan di ruang pelayanan terpadu, di situ juga ada barang-barangnya, jadi kita bisa melihatnya secara langsung. Bisa dikatakan ada berkesinambungan ya, meskipun secara kedinasan tidak ada, tapi secara ikatan kekeluargaan itu terus dilanjutkan. Itu juga salah satu yang mungkin menjadikan jarang sekali klien Bapak di Jogja yang mengulang kejahatan ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Terbukti dengan kondisi saat ini. Iya. Dalam menyadarkan mereka itu kira-kira ada kendala nggak Pak dari Bapak sih? Kendala itu pasti ada ya dalam masa COVID-19 ini. Tapi kendala itu kami jadikan sebagai tantangan dan peluang untuk bekerja lebih baik lagi. Karena apa? Yang jelas, kalau mereka tidak mempunyai HP untuk komunikasi, itu pasti sulit. Nah itu, makanya kalau mereka tidak mempunyai HP, kami meminta bantuan kepada keluarganya. Mungkin pamannya atau mungkin istrinya, mungkin bapaknya yang mempunyai HP. Kalau memang keluarganya juga tidak mempunyai HP, kami bekerja sama dengan aparat setempat, Pak RT umpamanya. Nanti saya menghubungi Pak RT-nya untuk bisa komunikasi dengan klien maupun keluarganya. Kalau memang itu tidak bisa lagi, kami menghubungi pihak Polsek yang paling terdekat. Karena Polsek juga sangat membantu sekali dalam pelaksanaan kegiatan ini. Bahkan kita sudah bekerja sama sangat baik kepada Polsek-Polsek di wilayah Jogja ini. Dan terima kasih saya kepada Polsek juga aparat pemerintah yang sudah membantu sangat luar biasa dalam kegiatan asimilasi rumah ini. Terkait tadi Pak, ada pengulangan meskipun kecil dari Bapak, kemudian menyikapi ketika ada pengulangan itu seperti apa Pak? Oh jelas sekali, di aturan jelas sekali. Jadi pengulangan bagi klien asimilasi itu akan dikenakan, pertama adalah dia dicabut haknya. Dicabut haknya, setelah proses kepolisian selesai, dia akan ditarik ke LP atau ke rutan. Nah di LP dan di rutan itu di straf sel, straf khusus. Jadi hak-haknya dia ditiadakan lagi. Seperti dia tidak mendapatkan remisi, dia tidak
mendapatkan hak integrasi dan lain sebagainya, sampai proses kembali pengulangan tindak pidananya itu bertambah dan dia akan bebas murni. Lebih ketat gitu ketika dia Ya, pulang gitu. ya betul sekali. Jadi dia tidak akan bisa seperti narapidana yang lainnya. Di tengah pandemi ini kan masyarakat bisa dikatakan tertekan ya Pak. Dampaknya ke seluruh aspek kehidupan gitu. Nah, dengan kebijakan ini kan tentu bagi orang awam kan akan berpikir sederhana gitu kan. Sudah susah begini, penjahat dilepaskan gitu kan. Ibaratnya kita ini sudah dihadapkan dengan satu persoalan akan ditambah dengan persoalan yang lain gitu. Nah, bagaimana di masa pandemi ini Bapas Jogja ini untuk meyakinkan ke masyarakat bahwa hal-hal yang dikhawatirkan itu tidak perlu dibesar-besarkan atau ditakutkan. Kira-kira seperti apa Pak? Untuk meyakinkan masyarakat. Langkah-langkah untuk meyakinkan masyarakat, kami bekerja sama dengan berbagai instansi. Jadi sebetulnya pengawasan Bapas itu bukan hanya Bapas saja yang mengawasi, tapi dari pihak kepolisian, dari pihak aparatur setempat, RT, RW, kelurahan. Karena kami sudah membuat surat kepada pemerintah daerah untuk kita mari bersama-sama untuk mengawasi, juga memberikan keberhasilan untuk semuanya. Pemerintah kota, pemerintah daerah itu sangat mendukung sekali kegiatan program nasional ini. Salah satunya dari pemerintah kota Yogyakarta itu memberi bantuan kepada klinik-klinik kami. Itu suatu bantuan yang menguatkan bahwa kami harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena apa? Setiap orang pasti menginginkan kesuksesan, menginginkan keberhasilan, menginginkan kebahagiaan. Begitupun klien kami. Klien kami pasti sebagai manusia biasa, dia juga pengen bangga bahwa dirinya memberikan kemanfaatan untuk keluarga maupun untuk masyarakat luas. Jadi tanggung jawab pribadinya juga sangat menentukan kehidupan di masyarakat, bahwa saya harus lebih baik daripada sebelumnya. Sebagai manusia yang sukses, sebagai manusia yang bisa memberikan kemanfaatan kepada sesamanya. Terakhir ini Pak, apa harapan Bapak untuk klien-klien Bapas dalam masa asimilasi ini? Kemudian kira-kira apa himbauan Bapak supaya kekhawatiran-kekhawatiran yang saat ini lagi viral gitu, karena pembebasan napi asimilasi itu, supaya warga Yogyakarta itu lebih tenang. Apalagi ini kan kita baru saja masa tanggap darurat, perpanjangan masa tanggap darurat. Monggo Pak. Ya, saya berharap sekali kepada masyarakat, khususnya lagi kepada klien Bapas, untuk lebih baik lagi hidup di masyarakat dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Setiap orang pasti menginginkan kesuksesan, menginginkan kebahagiaan, menginginkan kehidupan yang lebih baik lagi. Mari klien Bapas kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa klien Bapas mampu bermasyarakat dengan baik, tidak mengulangi tindak pidana lagi, begitupun memberikan kemanfaatan untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan negara. Masyarakat tidak usah panik, tidak usah khawatir dengan adanya asimilasi narapidana. Karena yang mendapatkan asimilasi narapidana juga memenuhi persyaratan-persyaratan yang cukup banyak. Di antaranya, mereka harus berkelakuan baik di dalam LP maupun rutan. Mereka pun harus aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di rutan maupun di LP. Sehingga syarat ketentuan itu bisa dilaksanakan dengan baik, model baik, sehingga dia bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Tapi tolong, masyarakat juga harus menerima dan percaya akan keberadaan klien Bapas ini. Karena tanpa kepercayaan masyarakat,
tanpa ikut andilnya masyarakat tidak akan berhasil. Karena keberhasilan kita adalah masuk sosial. Jadi semuanya harus bersatu padu mensukseskan kegiatan ini, kegiatan nasional ini, supaya bisa memberikan kemanfaatan untuk semuanya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, sangat menarik dan ini tentu saja akan memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat dan tentu saja ini akan menambah rasa tenang dan artinya Bapak betul-betul sudah melakukan upaya-upaya yang sangat optimal untuk bagaimana menyadarkan para kliennya. Sebagai penutup, mari kita warga masyarakat Jogja untuk bersama-sama melawan COVID-19, tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, tetap semangat. Yogyakarta News mewartakan untuk dunia.